Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut kehadiran saudara-saudara untuk beribadah, baik di gedung gereja maupun di rumah masing-masing. Selamat datang dan selamat beribadah. Di dalam ibadah ini, kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-70 pelayanan kategorial Gerakan Pemuda GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Victor Hutauruk Demin. Ungkapan syukur dari kami umat-Mu atas 70 tahun penyertaan dan campur tangan Tuhan Yesus, Pemuda Agung, dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian Gerakan Pemuda GPIB. Usia 70 tahun ini syarat dengan kesaksian tentang Dia yang menghimpun, menggerakkan dan berkarya di dalam dan melalui Gerakan Pemuda GPIB. Patutlah perayaan dalam ungkapan syukur ini kita adakan bagi Allah. Ternyata dunia berubah lebih cepat dari yang diwacanakan. Tahun ini pandemi melawat, membawa kedukaan dan kekhawatiran, tetapi juga menumbuhkan kehidupan dan memberikan pengharapan baru. Situasi ini menjadi titik balik untuk melihat ke depan dan lebih menunjukkan citra diri dan kemurnian iman serta panggilan pengutusan kita sebagai bentara Kristus untuk mewujudkan damai sejahtera Allah. Segala sesuatu terjadi begitu cepat dan kita ada di dalam percepatan ini. Ketika sebagian dari kita tergagap, sementara yang lainnya sama sekali belum siap, kitalah yang harus tetap terjaga membaca perkembangan. Ketika duka membuat banyak jiwa merapuh, sementara perjuangan untuk bertahan hidup masih panjang. Pada pergerakan kitalah dunia ini berharap. Walaupun raga ini terkurung dalam ruang gerak yang serba terbatas, tetapi Allah sumber hikmat mengilhami kita untuk keluar melalui celah digital, meretas jalur baru, jalur dunia virtual dalam inovasi dan kreativitas. Dan ia pun berbisik, ini bukan dunia baru, ini impian masa kecilmu yang kujadikan nyata. Masuklah, mari berkarya di dalamnya. Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Dipegangnya kunci kota Allahku, negeri perjanjian mulia. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Jemaat, kita berdoa. Ya Allah Tritunggal Kudus, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami percaya walaupun di hadapan kami hanya ada beberapa orang yang mengambil bagian dalam perayaan HUT Melkat Gerakan Pemuda GPIB, tetapi sesungguhnya ini adalah perayaan paling ramai yang bisa diikuti oleh jemaatmu di tempat kami masing-masing. Kami percaya bahwa Engkau, Allah yang keberadaannya melampaui segala batas, hadir dalam setiap hati yang sedang beribadah saat ini. Ampuni kami ya Allah, yang sempat mengurung keberadaanmu dalam tembok gereja, sehingga kesalehan kami hanya di dalam gedung gereja. Ampuni kami ya Kristus, yang sempat membatasi karyamu dalam ruang-ruang rapat dan pertemuan, sehingga kiprah kami pun hanya sebatas kepada yang seiman. Ampuni kami ya Roh Kudus, yang sempat mencurigai kemajuan teknologi dan perkembangan zaman sebagai pengalih dari ketataan dan kesetiaan kami, padahal kamilah yang tidak berhikmat memakai karunia-Mu. Sekarang, di titik peralihan peradaban, kami mohon, mampukan kami untuk melihat kepada hidup yang penuh pengharapan di dalam dan bersama Engkau. Sebagaimana kami telah merasakan kasih karunia-Mu dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian Pekat Gerakan Pemuda GPIB yang menebus batasan waktu, buatlah kami mengerti bahwa karya keselamatan-Mu itu kekal adanya. Kiranya perayaan ini akan selalu menjadi peringatan bagi kami untuk melayani lebih kreatif, inovatif, bermutu dan berdaya guna, mengalahkan segala keterbatasan dan kendala yang dihadirkan dunia, karena Allah kami adalah Allah yang tidak terbatas. Amin.
terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bentang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Puji ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup bagimu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Puji ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup bagimu. Bukan kehendakku, namun kehendakmu. Hidupku bagimu. Kau indah, kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup bagimu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Yesus, lihat umat-Mu yang menambah Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada sorga. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengar lagi firman-Mu. Bimbing kami untuk tidak hanya mendengar, tapi juga menjadi pelaku firman-Mu. Kami mohon dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari berdiri untuk kita bersama-sama mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Baru dari kitab 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12 yang menyatakan, Salam dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh Kudus, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah.
Silakan duduk. Menghargai pilihan Allah atas kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Kita tahu kalimat itu ya. Kita bersyukur karena kita terpilih. Tapi dari mana kita tahu bahwa kita terpilih? Itu karena kita menanggapi panggilan Tuhan untuk mengikut Tuhan. Jadi terpilih berarti mau mengikut Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ada konsekuensi bila kita menjadi pengikut Tuhan. Karena Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi ada kata menyangkal diri, atau kalimat menyangkal diri. Artinya tidak menganggap lagi diri sendiri yang paling penting, tetapi kehendak Tuhanlah yang paling penting. Memikul salib berarti ada beban yang harus kita tanggung bila kita menjadi pengikut Tuhan. Lalu mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan, berjalan dalam jalan Tuhan, tidak selalu kita senangi. Tetapi harus kita berjalan di jalan itu. Apakah keuntungan mengikut Tuhan atau menjadi percaya kepadanya? Kita akan dilindungi, kita akan disertai. Itu janji Tuhan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tidak hanya saat tertentu, tapi selama-lamanya maksudnya. Sampai pada akhir zaman. Yang kedua, dimampukan melakukan kehendaknya. Artinya bukan kemampuan kita. Tapi seperti kita baca ayat yang kedua tadi, bacaan kita 1 Petrus pasal 1 ayat 2 itu, dikuduskan oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah, supaya taat kepada Allah. Jadi kemampuan untuk taat kepada Allah itu karena diberikan oleh Tuhan. Tuhan yang memampukan kita. Karena tadi sulit, tidak selalu kita senangi tadi, banyak hambatan, beban berat, tetapi Tuhan membuatnya, membuat kita bisa, membuat kita mampu. Yang ketiga, kita berbeda dengan yang tidak percaya atau yang belum percaya. Mengapa kita berbeda dengan yang belum percaya? Sesungguhnya bukan karena kita yang membuat kita berbeda, tapi orang lain yang membuat kita berbeda karena gaya hidup kita yang memang berbeda, karena kita mengikuti apa yang Tuhan inginkan, yang sering berbeda dengan keinginan dunia, sehingga kita dianggap asing karena kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang kedua, Allah memperhatikan kita secara khusus. Allah memperhatikan kita secara khusus, melindungi kita karena kita mau dipakai menjadi alat yang berguna dalam pekerjaannya. Saudara-saudara, kita berbahagia karena menjadi percaya kepada Tuhan. Tetapi kita juga sebenarnya mempunyai beban. Seperti yang kita tadi baca dalam ayat yang ke-6, 1 Petrus pasal 1 ayat 6 itu. Di sana tertulis, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita dan oleh berbagai-bagai pencobaan. Mengapa kita harus mengalami pencobaan di dunia ini? Karena kita masih berada dan bagian dari dunia ini. Maka kita harus menanggung berbagai pencobaan itu. Artinya apa? Yang berbeban itu sebenarnya bukan hanya kita, tetapi seluruh penduduk dunia.
Karena itu jangan merasa, aduh saya berat sekali pencobaan saya sampai berat sekali, saya seolah-olah sendirilah yang menanggung. Tidak, semua orang sebenarnya menanggung. Karena kita hidup di dunia. Tapi bagi kita pencobaan itu menjadi alat memurnikan iman kita. Apa kita sungguh-sungguh atau tidak? Bila iman kita kuat, akan nampak. Dan bila lemah, akan jatuh. Jadi bila kita kuat, walaupun ada pencobaan atau masalah, tidak ada perlu kita permasalahkan. Iman yang murni akan didapat melalui pencobaan. Apakah kita teguh beriman atau kita mundur dari jalan Tuhan? Kita bukan orang dunia karena telah dipilih menjadi percaya. Karena kita sendiri memutuskan untuk percaya kepada Tuhan. Tetapi kita tinggal di dunia untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan Tuhan itu kepada kita. Karena itu kita harus menghadapi pencobaan itu. Dan pencobaan itu menjadi seperti pekerjaan yang harus kita lakukan, kita jalani. Untuk menghadapi pencobaan itulah kita ada dan dipanggil agar melaluinya kita bersaksi bahwa kita percaya dan kita mengikut Tuhan. Bila kita tidak lulus, berarti kita bukan atau belum menjadi pengikut Tuhan. Pengikut Tuhan nampak dari keberhasilan menghadapi dan juga melewati pencobaan itu. Saudara-saudara, saat menghadapi pencobaan, kita dilindungi dan disertai oleh Tuhan. Apalagi kita baca tadi di ayat yang keempat dikatakan bahwa kita dipilih dan dipersiapkan untuk mendapatkan dan menerima bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kita. Itu berarti yang kita miliki karena percaya kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak dapat dikotori dari luar dan juga yang tidak akan busuk dari dalam. Artinya apa? Tak akan ada yang dapat mengganggunya bagi kita. Tentu asal kita tetap percaya, asal kita tetap menunjukkan kepercayaan kita itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu dan saudara-saudara, saat ini kita sedang mengikuti ibadah syukur dalam rangka hari ulang tahun ke-70 pelayanan kategorial Gerakan Pemuda GPIB. Tagline-nya adalah GPIB hadir dalam karya. Memang dalam sejarah awal Gerakan Pemuda, sehingga disebut juga namanya GP, Gerakan Pemuda, dan tetap dipertahankan hingga sekarang bukan Persekutuan Pemuda tapi Gerakan Pemuda. Ia hadir dalam pergerakan nasional, dalam gerakan nasional mendukung kemerdekaan Indonesia. Sebagai pemuda pada umumnya yang mau berkarya nyata ketika ada yang tak seharusnya, maka pemuda akan tampil membawa perubahan dalam kehidupan. Jadilah pemuda yang terus berkarya nyata. Juga di tengah situasi yang sedang sulit karena COVID-19 ini. Dan juga berbagai kesulitan yang mungkin masih akan terjadi nanti. Pemuda tidak boleh kalah. Pemuda harus terus menunjukkan dirinya sebagai pembaru yang menorehkan sejarah untuk kebaikan bersama di tengah masyarakat dan juga di tengah gereja atau jemaat dan dalam persekutuan keluarga. Nah, sebagai pemuda Kristen
tentu akan mengalami berbagai pencobaan juga. Sebab banyak yang disaksikan yang bertentangan, yang merangsang untuk ditiru. Ada banyak perbuatan jahat yang terjadi. Banyak kegiatan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan yang dilakukan oleh pemuda-pemuda. Itu semua dapat mengajak dan menggoda para pemuda gereja meninggalkan Tuhannya. Nah, saat seperti itu kita harus selalu sadar bahwa memang sebagai pemuda dan sebagai orang Kristen kita berbeda dengan orang lain yang tidak percaya. Disitulah kita menjadi pencobaan yang harus kita lalui. Itu menjadi pencobaan yang harus kita lalui. Tadi dikatakan bahwa iman kita nyata ketika ada pencobaan. Maka laluilah itu dengan tetap percaya kepada Tuhan. Jangan pernah iri kepada orang yang berbuat jahat, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Yang tadi dikatakan banyak terjadi, kita dengar, kita ketahui, bahkan di sekitar kita. Jangan iri kepada orang yang berbuat jahat. Kalau kita lulus, maka kita akan menikmati keselamatan yang dipersiapkan oleh Tuhan. Memang Tuhan sendiri akan menolong kita sehingga kita mampu melayani Dia. Artinya mampu menghadapi godaan dan cobaan itu. Jangan seperti yang di medsos itu ya. Baru-baru ini saya lihat di medsos itu ada video pendek. Seorang pemuda dari tampilannya orang Papua itu, tentu orang Kristen. Ketika dia keluar dari rumah di awal perjalanannya, dia berdoa. Apa doanya? Ya Tuhan, jagalah aku dalam perjalanan ini. Jauhkanlah dari godaan dan cobaan duniawi. Itu doanya. Tetapi setelah di jalan, diangkut, dia naik angkutan kota atau naik bis. Dia bertemu dengan para penggoda. Di situ tampilkan perempuan-perempuan cantik yang menggiurkan dan menggodanya. Lalu apa yang terjadi? Doanya berubah. Ia berdoa menjadi begini. Ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Yang mau terjadi ya terjadilah. Itu doanya. Dia tidak lagi berusaha untuk menghindari, melainkan membiarkan dirinya tergoda karena para perempuan cantik yang ada itu. Bahkan rupanya telah memeluk dan menciumnya. Kemudian ia seolah-olah menyalahkan Tuhan kalau dia dinilai salah, kalau dia dinilai berdosa. Janganlah seperti itu ya pemuda gereja kita ya GPIB ya. Tetaplah kita di jalan Tuhan. Tuhan pasti menolong kita kalau kita tetap di jalannya. Amin. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa adanya. Amin. 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 Amin.
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk kita bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Silakan duduk. Sekarang kita lanjutkan dengan acara khusus, yaitu perkenalan fungsionaris PHMJ, Pelaksana Harian Majelis Jemaat GPIB Immanuel Bung Karno Mataram, masa bakti 2020-2022. Supaya sekaligus kita doakan mereka, Tuhan tolong menjalankan tugasnya bersama kita seluruh umat Tuhan di sini, memuliakan namanya. Akan didahului nanti dengan pembacaan SK Majelis Sinode GPIB, dan mereka yang disebut namanya mengambil tempat di depan menghadap umat. Setelah selesai nanti kita akan menghadap mimbar untuk kita berdoa bersama-sama. Silakan Sekretaris Majelis Jemaat PMJ, Sekretaris PMJ. Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Surat Keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat nomor 4745 garing 6 Romawi garis 20 garing MS titik 20 Romawi garing KPTS. Dengan kasih dan karunia Yesus Kristus Kepala Gereja, Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat menimbang satu dan seterusnya, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat tentang pengakhiran tugas, wewenang, dan tanggung jawab pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2017-2020 dan penetapan pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2020-2022 di GPIB Jemaat Immanuel Bung Karno Mataram. 1. Terhitung mulai tanggal 26 Juni 2020, mengakhiri dengan hormat tugas, wewenang, dan tanggung jawab pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2017-2020 di GPIB Jemaat Immanuel Bung Karno Mataram, dengan mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang namanya tersebut di bawah ini atas pelayanan dan pengabdiannya. Ketua Pendeta Victor Hutahuruk Demin, Ketua 1 Penatua Inanga Kisit, Ketua 2 Penatua Daniel Alexander Rosang, Ketua 3 Penatua Heti Susilita Sabarina Batubara Siregar, Ketua 4 Penatua Adi Tomo, Ketua 5 Penatua Iketut Sugiyarte, Sekretaris Penatua Atus Ndun, Sekretaris 1 Penatua Sari Peberli Taruli Thomas Napitupulu, Sekretaris 2 Penatua Ariswati Tuakani Sagoto, Bendahara Penatua Hadamanik, Bendahara 1 Penatua Julius Pasila. 2. Terhitung mulai tanggal 26 Juni 2020,
menetapkan pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2020-2022 di GPIB Jemaat Immanuel Bung Karno Mataram dengan susunan personalia sebagai berikut. Ketua Pendeta Victor Hutahuruk Demin. Ketua 1 Penatua Inanga Kisit. Ketua 2 Penatua Daniel Alexander Rosang. Ketua 3 Pendeta Merlina Nova Elizabeth Prawito Pontewa STH. Ketua 4 Diaken Edi Suksmono. Ketua 5 Diaken Christian David. Sekretaris Diaken Dominikus Umbupati, saya sendiri. Sekretaris 1 Diaken Halena Matelda Nite. Sekretaris 2 Diaken Melda Rosalia Tampu Bolon. Bendahara Penatua Daniel Poru. Bendahara 1 dan Diaken Nimade Dewi Puri Ria Astuti. Tiga, masa tugas pelaksana harian majelis di GPIB Jemaat Immanuel Bung Karno Mataram yang disebut pada diktum 2 di atas adalah sejak serah terima dari pelaksana harian majelis Jemaat Masa Bakti 2017-2020 sampai dengan serah terima kepada pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2022-2025 di GPIB Jemaat Immanuel Bung Karno Mataram yang pelaksanaannya selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober 2022. 4. Dengan dikeluarkan surat keputusan ini, maka surat keputusan Majelis Sinode GPIB nomor 1996 garing 10 Romawi garing 17 garing MS titik 20 Romawi garing KPTS tanggal 19 Oktober 2017 tentang pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2017-2020 di GPIB Jemaat Immanuel Bung Karno Mataram dinyatakan tidak berlaku lagi. 5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2020. Majelis Sinode GPIB. Pendeta Dr. Andus PK Rumambi MSE Ketua Umum, cap ditandatangan. Pendeta J. Marlen Yosef MTH Sekretaris Umum, cap ditandatangani. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1.
fungsionaris PHMJ Masa Bakti 2017-2020. 2. Fungsionaris PHMJ Masa Bakti 2020-2022. 3. Majelis GPIB Jemaat Immanuel Bung Karno Mataram. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas segala penyertaan-Mu bagi kami, sehingga kami boleh ada seperti apa adanya saat ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur atas firman yang telah kami dengar. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa Surgawi, kami mau menaikkan syafaat kami. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Engkau yang menciptakan bangsa kami beragam suku, budaya, dan agama. Berikanlah damai sejahtera bagi bangsa kami. Berkati pemimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden hingga pemimpin-pemimpin di daerah-daerah. Khususnya di daerah di mana kami tinggal, yaitu di kota Mataram ini. Lepaskanlah bangsa kami dari wabah COVID-19 yang melanda bangsa kami, bahkan melanda dunia. Berikanlah kekuatan kepada para petugas kesehatan yang bekerja menanggulangi penyakit ini. Berikan juga kekuatan dan penghiburan bagi warga jemaat yang mungkin keluarganya terkena wabah ini. Dan mampukanlah semua kami yang ada untuk menjadi saluran berkat-Mu, untuk menolong setiap orang yang berkesusahan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk Pelkat Gerakan Pemuda yang berulang tahun yang ke-70 ini. Kiranya dengan bertambahnya usia Pelkat Gerakan Pemuda ini, bertambah pula segala hikmat dan motivasi yang benar bagi kami, sehingga Gerakan Pemuda dapat menjadi teladan di tengah masyarakat dan di tengah jemaat GPIB Immanuel Bung Karno, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Ampunilah segala kekurangan dan dosa kami, baik kami sebagai warga jemaat, sebagai kaum pemuda, dan juga masyarakat. Dan tuntunlah kami selalu untuk melakukan yang benar menurut kehendak-Mu sajalah ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau memilih kami menjadi percaya kepada Tuhan, menjadi pengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan, bimbing kami supaya sungguh-sungguh tetap di jalan-Mu. Ketika banyak godaan cobaan yang di hadapan kami, yang menggoda, mengganggu kami untuk meninggalkan Tuhan. Berilah kekuatan kepada kami sehingga kami mampu. Apalagi untuk para pemuda yang saat ini sebagai gereja-Mu, pemuda gereja-Mu merayakan ulang tahun ke-70. Tuhan, tetaplah Tuhan menyertai pemuda gereja-Mu, pelayan kategorial Gerakan Pemuda, seluruh jemaat-jemaat GPIB, terlebih yang ada di Immanuel Bung Karno Mataram ini, sertai anggota Gerakan Pemuda. Demikian juga terlebih pengurusnya, supaya terus menjalankan tugasnya dengan baik. Bimbing mereka menunjukkan diri sebagai pemuda gereja, supaya mereka apapun yang terjadi, dalam situasi apapun bersandar, berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini secara khusus kami bersyukur karena Engkau telah menetapkan pelaksana harian Majelis Jemaat di GPIB Immanuel Bung Karno Mataram ini melalui Majelis Sinode sebagai pimpinan gereja-Mu ini. Kiranya Tuhan memberkati
supaya masa kerja yang Tuhan percayakan dapat dijalankan 2020 sampai 2022 yang akan datang. Semua fungsionaris ini Tuhan perlengkapi mereka, Tuhan perlengkapi kami menjalankan tugas ini dengan baik, sehingga bersama-sama dengan semua presbiter yang Tuhan percayakan dapat memimpin dan menggembalakan jemaat-Mu ini. Tuhan persekutukan kami boleh bekerja sama baik di antara PHMJ maupun di antara presbiter dan bersama-sama dengan warga jemaat-Mu. Walau banyak kekurangan di sana sini, kami boleh saling melengkapi, kami boleh terus mengikuti jalan-Mu. Kiranya Tuhan perhatikan seluruh umat-Mu, ada yang sakit, Tuhan menolong sehingga beroleh kesembuhan. Ada yang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa untuk ibu terbutar yang ada di Rumah Sakit Siloam, Jakarta. Tuhan menolong memberi kesembuhan. Demikian juga umat-Mu, ada yang juga lemah tubuh di rumah. Apalagi yang sudah lanjut usia, Tuhan lindungi dan jagai. Demikian juga anak-anak yang masih kecil, Tuhan tolong mereka. Pemuda-pemuda, semua umat-Mu yang bekerja dimanapun bekerja, Tuhan menolong. Apalagi karena COVID-19 ini, karena persoalan ini Tuhan tolong supaya seluruh umat-Mu tetap mendapatkan apa yang perlu untuk menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan. Dalam Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampun orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Jemaat, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan syukur dan persembahan sukarela. Pemazmur mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur pasal 50 ayat 23. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Bersyukur Allah sumber hidupku, susah dan senang ku bersandar padanya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat, silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur
dan penyerahan diri serta hidup seutuhnya untuk memuliakan-Mu. Kuduskanlah dan berkatilah, ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan, serta pembangunan jemaat. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat, kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar. Itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Biarkan rindu ini seperti tidak berujung, supaya kita semakin menghargai setiap teman yang ada dalam persekutuan. Biarkan keterbatasan ini mengurung, supaya dunia menjadi saksi bahwa kuasa Allah dalam setiap karyanya sanggup menembus segala batas. biarkan ia mengantar kita pada situasi dan keadaan yang sama sekali baru dan berbeda. Supaya kerja dan pelayanan kita tidak hanya mengulang yang sudah-sudah, tetapi terus berinovasi dengan kreatif sampai firman Allah tersebar semakin jauh dan luas. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Pada jalan kami yang berat, amani utuh pena ustawi. Kami butuh kuat dan berkat, amani utuh pena ustawi. Berilah damai sejahtera, amani utuh pena ustawi. Berilah damai sejahtera, amani utuh pena ustawi. Jalan yang berbatu dan gelap, amani utuh pena ustawi. Yang berliku dan menyesak, amani utuh pena ustawi. Berilah damai sejahtera, amani utuh pena ustawi. Berilah damai sejahtera, amani utuh pena ustawi. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.